Oke, baca bareng kembali lagi. Di modul 1 ini kita akan ngebahas atau kita baca bareng tentang kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Ini buku baru ya, buku keluaran baru dari Kemendikbudristek gitu ya. Cuman ini kenapa BPUPK-nya I-nya hilang gitu ya. Mungkin teman-teman yang dulu di SD pernah belajar kan taunya BPUPKI ya, Dokurisu Junbi Chosakai itu. Tapi di buku ini jadi BPUPK. Oke lah, kita baca saja nih kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, pembentukan. Nah, ini bagian satunya pembentukan BPUPK. Oh, ini ada prolognya dulu ya. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 350 tahun. Nah, ini saya nggak setuju ya 350 tahun ya, karena yang datang pertama kali itu VOC. Ya VOC emang orang-orang Belanda tapi bukan pemerintahan Belanda gitu. Mungkin ini Belandanya orang-orangnya kali ya. Tapi kan nggak semuanya menguasai Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini patut dipertanyakan nih buku ini ya. Tapi memang mungkin rujukannya dari pidatonya Soekarno waktu itu kali ya. Nah, Jepang menguasai pemerintahan kita nih Indonesia 3,5 tahun, dari tahun 1942 kalau nggak salah ya. Nah, di sini bagaimana latar belakangnya hingga harus berpindah tangan dari penjajahan kolonial Belanda, kekuasaan Jepang. Jadi ada peralihannya dari Belanda ke Jepang tuh gimana ceritanya. Nah, buat ngejawabnya kita harus mengingat sejarah nih. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Ini ada filmnya nih, kalian bisa cari filmnya Pearl Harbor nih. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia. Pada saat itu Indonesia dikuasai Belanda yang bernama Hindia Belanda. Tapi kenapa Jepang nyerang Amerika gitu ya, yang ada di kota Pearl Harbor ya? Oh, di sini ada jawaban nih mengapa Jepang menyerang Amerika Serikat. Sejak akhir 1933 Jepang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik. Ketegangan di antara kedua negara semakin memuncak saat AS menghentikan perjanjian perdagangan dengan Jepang. Sedangkan Jepang yang telah menduduki Indochina bersekutu dengan blok poros Jerman dan Italia. Pada awal 1940, Angkatan Laut AS telah ditempatkan di Pearl Harbor yang terletak di Pulau Oahu, Hawaii. Sejak itu AS terus menambah ketersediaan kapalnya di Pearl Harbor hingga menjadi pangkalan utama di Pasifik. Pada 7 Desember 1941 puluhan pesawat Jepang tiba-tiba menyerang pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor. Itu kalau ngeliat video dan film itu kayak perangnya luar biasa sadis itu. Jadi si kamikaze kalau nggak salah namanya, pesawat-pesawat dari Jepang itu menghantam aja tuh dus, jadi pesawat kayak bunuh diri gitu si pilot-pilotnya menghantam Pearl Harbor. Itu kejadian yang epik itu dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang ini masuk ke blok poros atau Axis Pact. Jadi waktu Perang Dunia Kedua dibagi dua tuh, ada Allies Force, ada Axis Pact. Nah, Allies Force tuh ada Amerika Serikat, Belanda, Inggris dan kawan-kawan. Kalau Axis Pact ada Jepang, Italia, Jerman dan kawan-kawan juga tuh. Siapa yang menang? Kalian tentu tahu siapa yang berkuasa di dunia saat ini, yang menang di Perang Dunia Kedua siapa gitu ya. Tentu Amerika Serikat. Ini gambaran perang di Pearl Harbor di Hawaii. Ya. Apa yang kalian pahami di gambar di atas? Ini perang. Mengapa Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat? Karena tadi tuh ya ada kebijakan yang mengganggu. Nah, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang membuat tidak nyaman Jepang lah, terutama di ekonomi, faktornya ekonomi. Bagaimana dampak dari peristiwa tersebut? Ya dampaknya Jepang menguasai sebagian Indochina termasuk di Indonesia. Nah, setelah melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, selanjutnya Jepang menyerbu kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia. Wah, langsung tuh Jepang tuh nyerbu beberapa wilayah Indonesia. Ini nggak bisa dihalau sama tentara Belanda dan sekutu. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942
Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Jadi tahun 42 ya, 8 Maret 1942 tuh Jepang udah mulai tuh, karena ya Belandanya nyerah gitu. Ya awalnya rakyat Indonesia tuh gembira gitu kedatangan Jepang yang membebaskan dari penjajahan Belanda, karena kan ngelihat ya posturnya sama gitu, sama-sama Asia, bukan Erang Parepa gitu ya. Nah, Jepang selalu mengaku sebagai saudara tua nih, abang-abangan nih, abang-abangan Asia berarti dia. Yang sama-sama bangsa Asia dan menamakan dirinya Nippon atau Nippon ya, dengan mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ya dia sok-sokan jadi abang-abangan lah, tapi waduh kacau juga nih waktu itu ya. Tapi setelah menduduki tanah air kita, tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan dianggap lebih kejam dibandingkan masa penjajahan Belanda. Asli emang saya sepakat ini kejam banget Jepang waktu di Indonesia tuh. Teman-teman cari yang namanya Jugun Ianfu. Itu Jugun Ianfu tuh aduh kalau diceritakan di sini panjang itu ya. Nah, tanggal 7 September 1944 Jepang mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi Jepang ke Indonesia mulai menjajah, tapi di tahun 44 berarti 2 tahun setelahnya itu mulai ngejanjiin kemerdekaan. Nah, yang bunyinya Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Maka di kemudian hari tertentu tidak jelas kapan waktunya, bahkan langkah-langkah menuju kemerdekaan pun tidak tampak. Nah, serangan demi serangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan Amerika Serikat. Kok aneh gitu ya, udah ngejajah tapi minta bantuan gitu. Jepang memberikan janjinya yang kedua akan kemerdekaan Indonesia. Sebagai buktinya Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Harusnya ya BPUPKI ya. Dokurisu Junbi Chosakai. Nah ini juga Kyosakai ya. Waktu dulu sih di buku-buku yang sebelumnya namanya Chosakai gitu ya. BPUPK dibentuk 1 Maret 1945 gitu ya. Jadi karena dia ngejanjiin kemerdekaan, mana buktinya nih kemerdekaan, persiapannya aja nggak ada, maka dibentuklah BPUPK gitu ya. Badan ini dibentuk oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia. Jadi ini pemerintah militer Angkatan ke-16 ini cuma Jawa dan Madura ya. Sedangkan wilayah Sumatera dipimpin oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-25. Jepang baru diizinkan mendirikan BPUPK pada tanggal 25 Juli 1945. Mana ini? Badan yang dilantik pada tanggal 29 April. Ini lompat-lompat gini ya tanggal-tanggal ya di buku ini ya. Nah, yang saya tahu sih 29 April nih dilantik nih. Ya. Untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, mempersiapkan kemerdekaan tuh butuh apa aja gitu. Anggota BPUPK awalnya 60 orang anggota, 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua. Sebanyak 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua serta 7 orang anggota lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan. Jumlah anggota bertambah jadi 76. Banyak banget anggotanya. Nah, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat diangkat sebagai ketua didampingi oleh Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichiban Masayoshiyo dari Jepang sebagai wakil ketua. BPUPK melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, sidang ini khusus untuk membahas dasar negara. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita, perumusan Pancasila di sidang BPUPK. Sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan UUD-nya ya, jadi pasal-pasalnya tuh. Sidang BPUPK dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin. Nah, kalau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, nih di Jalan Penjambon. Nah, kalau ke Jakarta coba mampir ke sini ya, buat foto-foto lah minimal gitu ya. Nah, ini ada susunan anggota BPUPK nih. Wah, banyak banget. Kalau mau dihafal ya silahkan gitu ya. Luar biasa kalian kalau bisa menghafal ini semua. Nah, ini nama-namanya ada yang dari kalangan Islam, kalangan beberapa orang Cina,
keturunan Arab dan sebagainya. Jadi sangat beragam sekali nih anggota BPUPKI. Ini ada anggota istimewa. Istimewa berarti telurnya 3 berarti. Nah, ini profil dari ketuanya, Dr. KRT. Nah, dia adalah putra pertama keluarga Sutrodono. Nah, anak yang sangat didambakan dan diceritakan dapat mengharumkan nama orang tua, berbakti kepada orang tua dan menjunjung tinggi keluarganya di kemudian hari. Sejak kecil Rajiman dididik disiplin, suka bekerja keras. Dia disekolahkan di LS. Selesai tahun selanjutnya menjadi mahasiswa School of Leading Fund Indis atau Stovia. Ini mahasiswa kedokteran berarti ya. Ini Stovia itu cikal bakal dari Fakultas Kedokteran UI nih. Sambil menjalankan tugas sebagai asisten Lenar. Dia juga sampai ke Universitas Amsterdam loh di Belanda. Mendapat gelar Europes Arts. Seni juga ya, orang seni juga dia. Selanjutnya pada 1911 ia belajar ilmu kebidanan dan penyakit pada wanita di Berlin. Benar-benar dokter ini. Ia belajar ronsenologi di Amsterdam, Nederland. Beberapa tahun kemudian ia memperdalam ilmu budaskopi urinoir di Paris. Ini luar biasa ya Pak ini ya. Rajiman Widyodiningrat belajar terus loh ilmu kedokterannya. Pada masa pendudukan Jepang, Rajiman berperan serta dalam Putera sebagai majelis pertimbangan. Ini yang namanya organisasi Putera ya. Dan juga sebagai ketua BPUPK. Rajiman sangat demokratis dan tegas mengambil sikap terhadap keputusan yang telah disepakati sebelumnya. Pada awal masa kemerdekaan, Rajiman menjabat sebagai anggota KNIP berarti, Komite Nasional Indonesia Pusat harusnya. Dia juga aktif dalam usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah pengakuan Indonesia oleh Belanda. Pernah jadi DPR juga nih ya. Tapi Pak Rajiman kan orangnya berdedikasi tinggi. Kalau DPR yang oknum-oknum sekarang kan sudahlah pokoknya. Lanjut. Nah, baru nih kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Tujuan kita biar tahu nih ya. Tadi udah latar belakangnya dulu kenapa BPUPK bisa ada ya, karena Jepang menjanjikan kemerdekaan gitu. Dengan mengamati, ini sidangnya nih ya, hitam putih gini ya. Nanti kita bikin berwarna, ada yang bisa nggak bikin berwarna ini? Nanti kalian bisa lihat nih, ada video dokumenter. Lihat di YouTube boleh gitu ya. Ayo membaca. Setelah BPUPK terbentuk dan dilantik, BPUPK segera laksanakan sidang untuk menyelidiki persiapan. Jadi langsung tuh dia buat sidang pertama, yaitu membahas dasar negara dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni. Dalam sidang hari pertama, Pak Rajiman ini menanyakan nih ke seluruh anggota. Nah, di sidang ini pertama terdapat 32 orang menyampaikan pendapat. Nah, ini pendapatnya tentang dasar-dasar negara, bentuk negara gitu ya, cara menjalankan pemerintahan dan lain-lain. Lanjutnya para peserta sidang mencoba untuk menjawab pertanyaan dari ketua sidang. Sesuai jadwal, 29 Mei terdapat 12 anggota berbicara, pada tanggal 30 Mei terdapat 9 anggota yang berbicara. Lalu pada tanggal 31 Mei ada 14 anggota. Banyak juga ya orang-orang yang menyampaikan ide-idenya gitu ya. Pada tanggal 1 Juni terdapat 6 anggota yang berbicara. Total ada berapa orang tuh? 32 ya. Suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan, sehingga BPUPK dapat menyampaikan aspirasinya. Jepang semakin mendesak dan mengalami kekalahan dalam menghadapi sekutu. Sebagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang memberikan kebebasan untuk membahas berbagai hal dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam membahas dasar negara Indonesia merdeka. Setelah 3 hari sidang, nggak ada satupun peserta sidang yang menjawab pertanyaan ketua sidang. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyampaikan pemikiran tentang dasar negara yang mengandung prinsip kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ini kayaknya
kalau di buku yang lain Bapak baca ketuhanan yang berkebudayaan, ini cuma ketuhanan doang di sini. Dasar negara itu kemudian diberi nama Pancasila yang menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu keragaman budaya, agama, dan etnik yang menjadi bagian integral dari masyarakat Nusantara. Nah, ini foto waktu Soekarno berpidato. Jadi Pancasila di saat sidang BPUPKI itu ada di tanggal 1 Juni gitu. Tapi Pancasila yang sekarang ini ya sudah digodok lagi gitu ya. Nanti ada godokannya di modul 2. Di akhir sidang BPUPK dan setelah mendengarkan usulan Insiden Soekarno mengenai Pancasila sebagai dasar negara, sidang menyepakati untuk menerima usulan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung disetujuin ya. Nah, kemudian juga memutuskan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara oleh panitia kecil. Jadi dibuat lagi tuh biar bagus lagi, biar rapih lagi. Nah, baru tahu ini kita ditetapin dulu nih ya. Jadi hari lahir Pancasila kemarin ditetapkan tahun 2016 tuh. Jadi rumusan Pancasila sejak 1 Juni yang dipidatokan Soekarno di sidang BPKI. Rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni hingga rumusan final oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan. Nah, ini rangkuman ininya nih. Rangkuman perjalanan Pancasila nih, tanggal-tanggalnya nih. Nah, ada ya. 1 Juni, 22 Juni sama 18 Agustus. Nanti kita bahas lagi yang 22 Juninya tuh ya. Oke, mungkin cukup sekian intinya waktu kelahiran Pancasila di sidang BPUPK itu dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni. Ya. Nanti kita bahas lagi lebih dalamnya di kelas kali ya. Ini hanya pengantar saja buat baca bareng biar enggak pusing bareng. Gitu ya. Terima kasih.